Dan yang saya Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom dalam kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat taufik, hidayah dan inayahnya kita diberi kesempatan dan ditakdirkan untuk bertatap muka lagi dalam menimba ilmu di kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi di pagi hari ini. Kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian ngopi pagi pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah dan doa awal majelis, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, bisa kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au ablima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Laudi. Pada Saudara Laudi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه
وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Laude yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran menambah tingkat keimanan kita dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa lebih khusyuk, lebih nikmat dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu acara inti kita, kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Kepada Abi Ridwan Abadi dipersilahkan. Terima kasih Ustaz Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Masya Allah. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kekuatan, rahmat, dan juga hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hari ini bisa beraktivitas, ya bisa berkarya sebaik mungkin. Ya, sahabat sekalian, alhamdulillah kita pagi ini akan melanjutkan kajian kita di pekan lalu berbicara tentang produktif. Nah, pekan lalu kita bahasnya adalah produktif. Bagaimana kita bisa menjadi lebih produktif lagi. Kenapa? Karena kalau sebelumnya kita sudah bicara tentang disiplin, disiplin saja tidak cukup. Bagaimana kita menjadi disiplin, tapi disiplin yang menghasilkan, ya. Karena apa? Karena ayat yang kita bahas adalah setelah selesai mengerjakan sesuatu, maka bergegaslah kita untuk mengerjakan urusan yang lain, menyelesaikan urusan yang lain. Nah, agar apa? Agar bersama dengan kesulitan datang kemudahan, gitu ya. Nah, maka hari ini apa yang akan kita bahas, ya, ketika kita bicara tentang produktivitas, kemarin sudah ada tips yang pertama yang sudah kita bagikan, yaitu agar kita bisa lebih produktif lagi. Yang pertama adalah yang kita lakukan menyusun namanya daily accountability, rencana kerja harian. Nah, rencana kerja harian ini kita susun ya sebagai rencana prioritas. Kenapa banyak orang yang dia tidak produktif meskipun dia sibuk. Nah, jadi sibuk dengan produktif berbeda. Sibuk itu mengerjakan banyak urusan, tapi produktif itu menghasilkan. Nah, ini hal yang berbeda. Jadi, ada orang yang kayaknya dia sibuk for nothing. Sibuk for nothing itu pagi ngerjain apa, siang ngerjain apa, sore ngerjain apa, sampai nggak punya waktu. Kayaknya, capek banget gitu ya. Tapi ketika dicek hasilnya, kehidupannya tidak bertumbuh. Kehidupannya tidak bertumbuh, hasilnya nggak kelihatan gitu. Kenapa? Karena tadi sibuk for nothing. Nah, maka dari sibuk for nothing, maka kita harus menjadi sibuk for something. Ya, jadi artinya kita harus mulai bergeser menjadi sibuk for something. Bahkan sampai suatu saat nanti kita bisa di titik yang kita tidak terlalu sibuk, tapi menghasilkan something. Gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah paham bagaimana caranya untuk meningkatkan produktivitas. Ya, jadi saya menggambarkan kayak di kebun, karena saya senang berkebun ya. Di kebun berkah itu ada banyak pohon. Contoh, ada pohon alpukat yang teman-teman mungkin pernah lihat, ada alpukat khas. Usianya sama, ya, dikasih perawatan yang sama, dipupuk yang sama, di tempat yang mungkin sama, gitu ya.
Tapi hasilnya bisa berbeda. Ada yang satu batang sekali panen bisa menghasilkan sampai misalnya 200-an biji gitu ya. Ada yang cuma menghasilkan 5 biji gitu. Nah, antara yang 5 biji sampai 200 biji ini kan jauh banget perbedaannya. Nah, inilah yang disebut dengan productivity atau produktivitas. Padahal sama mungkin yang mereka lakukan. Kenapa kok hasilnya berbeda? Nah, kita akan bahas. Yang kemarin sudah kita bahas adalah yang pertama, jangan sampai kita sibuk for nothing gitu dengan cara kita membuat namanya daily accountability. Rencana kerja harian. Nah, teman-teman sudah buat ya mungkin ya. Di rencana kerja harian di situ jelas apa yang mau kita kerjakan dari pagi sampai malam. Di planning di pagi hari, dievaluasi di malam hari. Nah, Abi nggak akan ngulang lagi. Kenapa? Karena ini sudah dibahas pekan lalu. Sekarang kita lanjutkan tips yang kedua. Nah, kalau kita sudah menyusun daily accountability, maka apa yang harus dilakukan agar bisa lebih produktif? Maka menyusun namanya skala prioritas. Nah, guru saya menyampaikan, ketika kita menyusun daily accountability, tulis sebanyak mungkin nggak apa-apa. Jadi apa yang muncul dalam pikiran, apa yang menjadi ide, bahkan kalau perlu punya satu buku note kecil. Kalau zaman dulu buku note kecil ya, yang nanti kalau dapat ide tulis, kalau dapat ide tulis. Kalau sekarang mungkin sudah bisa pakai iPad atau pakai handphone. Dapat ide tulis, dapat ide tulis. Tulis sebanyak mungkin. Nah, setelah ditulis sebanyak mungkin, ketika kita pindah ke daily accountability, pilih ya 5 hal yang paling prioritas. Jadi singkirkan sebanyak mungkin. Jadi diambil sebanyak mungkin, lalu dipilah, disaring sebanyak mungkin, ambil 5 yang paling prioritas yang harus Anda kerjakan hari ini. Nah, kebanyakan kenapa orang akhirnya gagal dalam produktivitas? Karena dia pengen mengerjakan semuanya. Padahal kita nggak mampu, ya. Kita hanya mungkin bisa menyelesaikan 4-5 pekerjaan sampai tuntas satu hari. Nah, pilih 5 yang paling prioritas yang harus selesai, yang itu urgent. Bahkan Abi sendiri sehari itu paling cuma mengerjakan antara ya 5 sampai 6 paling banyak gitu. Jadi jarang lebih, bahkan kadang-kadang beberapa cuma 2 sampai 3 gitu ya. Kalau memang skala pekerjaannya besar gitu. Nah, lalu bagaimana Bi dengan yang lainnya? Padahal kan banyak nih yang lain harus selesai. Nah, ini kuncinya. Maka ketika kita sudah pilih skala prioritas, mana yang paling prioritas yang mau kita kerjakan, sisanya yang tidak kita masukkan di dalam skala prioritas, maka pikirkan siapa yang akan didelegasikan. Nah, jadi artinya apa? Delegasikan pekerjaan tersebut kepada siapa? Kepada orang lain. Karena kita nggak mungkin mengerjakan semuanya sendiri. Jadi contoh misalnya, ada 20 hal yang harus selesai dalam 1-2 hari ini. Kita hanya mengerjakan 5. Maka gimana caranya? Oh, ini yang harus menuntaskan si A. Oh, ini yang harus menuntaskan si B. Yang ini harus menuntaskan si C. Contoh ya. Abi misalnya, di saat bersamaan beberapa hari ini harus memikirkan persiapan untuk silaturahim ta'aruf dengan apa namanya warga di Giri Purno untuk peresmian pondok. Harus menyiapkan desain gambar lahan dan lain-lainnya untuk pembangunannya. Harus menyiapkan alat beratnya, harus menyiapkan untuk ada silaturahim dengan apa namanya di walimahnya Abi Ihya putra beliau. Walimah putra beliau harus kembali ngurusin teman-teman, ada acara di sana, ada KLP, setelah itu ada urusan acara juga OYC, habis itu masih ada di kantor mau ada kegiatan juga, banyak sekali. Waduh, pusing kira-kira gitu. Tapi gimana? Oh, Abi bagi. Oh, ini untuk KLP yang ngurus Mbak Diah ini harus mengerjakan persiapan segala macam. OYC ada Mas Mujahid, ini mungkin nanti harus memprepare. Jadi di saat bersamaan ini bisa berjalan semua. Oh, nanti ini apa namanya? Umi nanti untuk yang hubungannya dengan ke pondok gitu ya. Oh, ini ada Mas Herman yang urusin untuk alat berat. Oh, ini ada nanti apa namanya? Kang Ali dan kawan-kawan untuk persiapan hubungan dengan warga, ada dibantu Mas Andre gitu. Nah, ada Pak Prawoto nanti untuk koordinasi. Itu nggak semuanya kita kerjakan. Kalau Abi kerjakan semuanya nggak akan selesai. Maka apa yang harus dilakukan? Harus apa namanya? Mendelegasikan beberapa hal yang harus didelegasikan. Nah, tugas kita apa? Oh, mana yang kita harus lakukan? Oh, ini hadir di sini, menyiapkan materi, ngisi. Contohnya kayak gitu. Oh, harus ke sini, harus apa gitu. Itu pun masih ada yang akhirnya ternyata qadar Allah nggak bisa terlaksana. Contoh, subuh, itu kemarin sudah janjian Mas Mujahid untuk ngisi dulu dengan apa namanya Mas Faldi, Pak Karis untuk ngisi apa namanya acara kegiatan persiapan GWU. Pada subuh sebenarnya waktu pas di Bali harusnya ada silaturahim ke beberapa teman-teman di Bali gitu pagi antara pada subuh sampai sekitar jam 9. Qadar Allahnya malam ya kena serangan migrain nggak memungkinkan, akhirnya harus dibekam, akhirnya qadar Allah nggak bisa silaturahim. Nah, tapi ini kan kalau dilihat ya memang
di luar dari plan. Nah, terlebih dari itu, kita tetap produktif. Kenapa? Karena tadi punya namanya skala prioritas yang harus kita kerjakan. Nah, jadi yang kedua menyusun namanya skala prioritas. Di dalam skala prioritas ada yang harus kita kerjakan karena itu penting sekali dan ada yang bisa kita delegasikan karena mungkin kita tidak mampu menjangkau semuanya atau ada orang lain yang lebih kompeten ya. Ada orang lain lebih kompeten, maka kita berbagi peran. Nah, sehingga apa? Kalau ada 20 to-do list, ada 30 to-do list, kita hanya mampu mengerjakan 5, kita hanya mampu mengerjakan 6. Nah, maka sisanya dibagi, delegasi. Nah, ini bagian dari leadership ya. Jadi sehingga kita mampu mengerjakan banyak hal di saat bersamaan. Karena nggak mungkin kita semuanya mengerjakan semua hal sendirian. Nah, maka sudahkah Anda mempraktekkan menyusun daily accountability, membuat rencana kerja harian, ya, menyusun apa yang harus dikerjakan, mengevaluasi sore harinya? Banyakkah yang belum Anda selesaikan dalam setiap hari? Berapa action plan yang Anda selesaikan dalam tiap hari? Coba dievaluasi. Jangan-jangan banyak yang belum selesai karena kita masih berusaha mengerjakan semuanya sendiri. Maka latihan. Bagi di sini yang owner, bagi beban pekerjaannya dengan timnya. Bagi yang di sini para leaders, para manajer, para staff, coba dilihat bisa nggak itu didelegasikan kepada tim di bawah kita gitu. Kalau sudah nggak punya tim lagi di bawah kita, harus kita sendiri yang kerjakan, bisa nggak berkolaborasi, bersinergi dengan partner, dengan teman rekan satu kantor atau dengan pihak eksternal. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan ya. Poin kedua yaitu adalah menyusun skala prioritas yang di dalamnya ada bagaimana kita memprioritaskan yang penting dan bagaimana kita bisa mendelegasikan hal-hal yang lain. Nah, ini yang teman-teman harus latihan. Agar apa? Tidak terjebak sibuk for nothing atau terjebak dalam angkat-angkat tai ayam. Angkat-angkat tai ayam itu apa? Seolah-olah pengen mengerjakan semua hal, ambil, tapi ternyata di tengah jalan kita nggak mampu. Akhirnya apa? Menyerah. Kenapa? Ngerasa load pekerjaannya terlalu besar, load pekerjaannya terlalu banyak. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita tinggal. Akhirnya muncullah kredibilitas kita yang kurang baik. Terkesan apa? Wah, kayaknya seolah-olah pengen mengerjakan banyak hal, tapi ternyata tidak ada yang selesai. Nah, agar kita tidak terjebak di sana, maka tadi susun skala prioritas. Nah, kalau kita sudah bisa menyusun skala prioritas, maka insya Allah hasilnya akan jauh lebih baik. Ya. Yang ketiga, nah, setelah kita yang pertama menyusun daily accountability, ya, kita sudah paham bagaimana kita menyusun daily accountability-nya, membuat perencanaan pagi, evaluasi sore dikerjakan dan evaluasi malam harinya. Yang kedua, setelah kita membuat skala prioritas mana yang kita harus kerjakan ya secara secara urgensinya, mana yang kita delegasikan kepada pihak yang lain ya untuk pekerjaan kita bisa lebih optimal. Maka yang ketiga, agar kita bisa lebih produktif lagi, maka yang harus kita lakukan adalah berkolaborasi. Nah, jadi produktivitas itu kita harus berkolaborasi. Kita nggak bisa mengerjakan semua sendiri. Jadi kalau dalam bukunya Seven Habits itu ada namanya sinergi. Bagaimana kita untuk berkolaborasi, ya. Nah, kalau kita pengen bisa lebih optimal, ya, agar kita produktivitasnya kita lebih tinggi, maka berkolaborasinya. Kita nggak bisa mengerjakan segala sesuatu itu sendirian, ya. Produktivitas itu akan semakin masif itu kalau kita kerjakan secara tim, ya, berkolaborasi secara tim. Nah, maka dalam konteks ini skill leadership, skill komunikasi